Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi wa lam yaj'al iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala thumma amma ba'du. Kita masih lagi membaca surah Al-Baqarah ayat kursi 255. Dan pagi ini kita akan baca firman Allah. Mana? Lahu ma fis samawat kan? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terjemahan makna ayat, kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalimah lahu, kepunyaan, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimah ma, kata isyarat, menunjukkan umum, termasuk di dalamnya makhluk yang aqil dan ghairu aqil. Makhluk yang aqil tu maknanya yang punya akal fikiran, yakni manusia atau malaikat. Yang ghairu aqil, semua makhluk yang tidak punya akal, termasuk di dalamnya hayawanat, jamadat, hayawanat, hewan-hewan, jamadat, benda-benda yang statik, yang nampak mati menurut kita. Jadi ma di sini huruf isyarat yang menunjukkan umum. Dan ayat ini, daripada ayat ini ada kalimat as-samawat, jama' daripada as-sama'. Sama'un dari sudut bahasa bermakna uluun, tinggi. Sama'un pluralnya samawat. As-sumuwu maknanya tinggi. Sumuwun, sin mim waw. Sama yasmu sumuwun, makna tinggi. Yang dimaksud di sini ialah as-samawat, dalam bahasa kita ialah langit. Maksudnya ialah alam yang ada di atas. Alamus sama', alam yang di atas, langit dan segala apa yang ada di langit. Dari susunan planet-planet di langit, apa aja yang sudah kita tahu? Hanya ada berapa? Lebih kurang 7, 6, 7 ataupun mungkin 8 dan 9. Itu yang baru kita ketahui. As-samawat, okay. Dan ini disebut alamul ulu atau alamus sumu, alam yang di atas. Demikian juga wa ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi. As-samawat ada bentuk jamaknya, tapi al-ardhun di dalam Al-Quran dia kalimahnya kalimah mufrad. Tapi ada ayat yang lain, iaitu sab'a samawat, ataupun langit pun demikian, ada 7 lapisan, 7 layer dalam bahasa kitanya.
Tapi itu hanya naw' ataupun jenis. Sedangkan samawat, dia yang di atas itu selalu bergerak. Sebenarnya demikian juga planet bumi. Cuman kalimah ardhun selalunya dalam bentuk singular. Walaupun dari sudut bahasa ada jamaknya, yaitu aradhi. Hamzah baris di atas, ra, alif, dha, ya. Aradhi. Al-aradhi sab'u. Langit yang 7. Bumi yang 7. Maknanya lapisan. Dan tanah itu sendiri memang banyak jenisnya. Salah satu ayat yang menjelaskan umpamanya dalam surah Fatir ayat 28 ya. Jadi disebut di situ ada beberapa warna atau jenis tanah. Dalam surah yang ke-35 ayat 20 ayat yang ke 27 28 27 yang tengok di tengah-tengah, wa minal jibali judadum biyadun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Ini merujuk pada jenis tanah. Banyak jenis tanah ya. Dan tentu bumi mengandungi berbagai-bagai mineral ya, yang itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepunyaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, termasuk wa ma fil ardi, yang ada di atas muka bumi, yakni manusia. Termasuk kita ini adalah milik Allah. Bukankah selalu kita ucapkan kalimah istirja' apabila kita melihat atau ditimpa atau mendengar musibah? Kita ucapkan kalimah istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kepunyaan dan milik Allah, datang dari Allah. Itu termasuk wa ma fil ardi. Semuanya milik dan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bukti bahawa Allah itu Al-Hayyul Qayyum, dia tidak hanya menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, tapi juga Allah pun mengatur seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan dia pula lah yang memberi rezeki pada seluruh makhluk. Maka ini menggambarkan ayat ini tentang azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kibriya'uhu, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimah lahu ma fis samawati wal ard itu ya. Segala sesuatu yang ada di alam atas dan alam bawah adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya diciptakan, diatur, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan yang mencipta, mengatur urusan makhluk dan memenuhi keperluan mereka, tentu saja Tuhan yang ala kulli syai'in qadir, Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, Tuhan yang punya sifat al-kibriya, kebesaran, dan al-azamah ataupun keagungan. Dan perlu anda ketahui bahawa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi
telah istislam, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk telah tunduk dan taat kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Sila anda rujuk firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran 83. Ali Imran ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Afa ghaira dinillahi yabghun, maka apakah mereka mencari agama selain daripada dinullah, ai Islam, padahal walahu aslama man fis samawati wal ardi. Apa terjemahannya? Padahal kepadanya telah berserah diri, tunduk, patuh, taat makhluk yang ada man fis samawati wal ard. Huruf man secara khusus merujuk kepada makhluk yang aqil, yang berakal. Tapi ada kalanya dia seperti ma juga, mengisyaratkan umum. Semua makhluk, hayawanat, jamadat, hatta para malaikat, okay, selalu aslama lillah wajahum, wujuhahum. Yang ada di langit, antara makhluk Allah yang ada di langit ialah para malaikat. Dan para malaikat makhluk yang selalu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Salah satu sifat para malaikat yang Allah beritahukan kepada kita dalam surah 66 ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah 66 ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Nah, ayat berikutnya menjelaskan sifat malaikat. Apa dia? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah sifat para malaikat. Itu termasuk tadi aslama man fis samawat, telah tunduk, patuh, taat, berserah diri sepenuhnya pada titah perintah Allah. Demikian juga jamadat, makhluk-makhluk yang lain seperti pokok, batu dan apa saja alam selain pada manusia, itu termasuk jamadat. Mereka pun telah tunduk, patuh kepada ketetapan Allah. Mula daripada benih, lalu benih itu ditumbuhkan oleh Allah dengan turunnya air hujan dari langit. Lalu ia menjadi, keluarlah daripada tanah, dia jadi tunas, berputik, dia tunas, kemudian jadi pokok, dan membesar berbuah. Lepas itu daunnya yang asalnya hijau jadi kuning, kemudian jadi warna coklat, dan akhirnya
kena angin sikit saja gugur, dan kemudian pokok itu pun akan kering. Semuanya itu mengikut cycle yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang keluar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga segala planet yang Allah ciptakan. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dalam surah Yasin anda sudah hafal, Allah menyatakan wa kullun, dan tiap-tiap planet, matahari, bumi ataupun bulan dan bintang-bintang, fi falaki yasbahun, pada falak atau orbit mereka masing-masing itu, mereka berpusing di situ pada orbitnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak keluar daripada orbit yang ditetapkan oleh Allah. Tidak dapat dibayangkan jika satu saja di antara planet-planet itu keluar daripada tempat peredarannya, maka akan berlaku apa? Kemusnahan. Demikian juga alam jamadat tadi. Demikian juga hayawanat. Dan termasuk pada diri kita yang telah aslama kepada Allah ialah perkembangan dan pertumbuhan fizikal kita. Ini sama sifatnya seperti jamadat atau hayawanat. Tidak ada bezanya. Okay. Kita pernah katakan dahulu, kita daripada diciptakan dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. 9 bulan in the womb, dikeluarkan oleh Allah daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu sebagai bayi. Dan kemudian berkembang dari bayi 2 tahun menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak masuk ke alam remaja, kemudian dewasa, tua, dan lansia. Lanjut usia, dan terakhir apa? Meninggal dunia. Itu cycle yang kita tidak dapat mengawalnya. Kita tidak interfere sama sekali dalam hal itu, mengikut saja apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar sedikit pun. Ini semuanya dalam makna tadi aslama. Siapa saja yang keluar daripada sistem yang ditetapkan oleh Allah, kalau tadi di alam jamadat akan berlaku kemusnahan, pertembungan, dan kemudian berlakulah kemusnahan, demikian juga dalam meniti kehidupan ini kita sebagai manusia. Allah telah menetapkan bagi kita sistem yang betul-betul perfect, seperti mana Allah menetapkan sistem untuk peredaran semua planet atau makhluk yang diciptakannya, baik di alam tinggi ataupun di alam rendah, yang di bumi ini. Kalau mereka keluar saja dari sistem Allah, akan berlaku kehancuran, kemusnahan. Demikian juga Allah telah menetapkan sistem kehidupan untuk manusia. Diturunkan juga oleh Allah sistem itu dalam bentuk hidayah, yakni Al-Quran. Kita selalu merujuk Surah Taha ayat 123. Mudah-mudahan sudah hafal, selalu ingat ayat itu. Firman Allah di tengah-tengah ayat, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang nanti kepada kamu petunjuk daripadaku. Nah, petunjuk Allah ini adalah sistem untuk mengatur hayatuna, kehidupan kita, supaya hidup itu berjalan lancar, smooth, dan selamat. Maka Allah menurunkan berupa hudan, petunjuk itu. Dalam bentuk yang pertama ialah bi'tsatur rusul, mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam, hudan di situ. Keduanya, bersama para rasul itu Allah membekali Alkitab. Dan bagi kita Al-Quranul Karim itulah dia petunjuk dan pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi panduan bagi kita bagaimana kita meniti kehidupan seperti mana yang dikehendaki oleh pencipta kita dan yang mengatur kita. Jadi sistem itulah yang
terbaik, itulah yang the best, itulah yang paling sesuai untuk manusia. Oleh itu, ayat itu selanjutnya Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya." Famanittaba'a hudaya. Maka barang siapa yang mengikut petunjukku dengan penuh konsisten dan komitmen terhadap petunjuk tadi, maka bagaimana kehidupan orang itu? Fala yadhillu wa la yashqa. Itu jaminan dari Allah. Ikuti sistem Allah, maka dijamin oleh Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan sesat dan tidak akan celaka di dunia ataupun di akhirat. Okay. Nah, generasi awal di zaman Rasulullah SAW atau 3 generasi yang unggulan itu, mereka benar-benar telah mengikuti manhajul hayat, system of life yang diturunkan dari Rabbuhum, dari Rabbuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup mereka, subhanallah, mendapat keberkatan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya pada ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri." Okey, barang siapa yang berpaling. Maknanya apa? Keluar dari sistem Allah tu. Allah sudah menurunkan, okey, sistemnya itu, manhajnya itu. Manhaj rabbaninya itu sudah diturunkan. Maka tadi disebut famanittaba'a hudaya. Siapa yang ikut sistem Allah, siapa yang ikut sistem Al-Quran, ISA, okey, ikut sistem yakni Al-Quran. Baik. Nah, kemudian ayat 124 tu, waman a'rada, ISA juga, tapi ikut suka aku. Apa yang akan berlaku? Fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka baginya akan hidupnya akan selalu banyak masalah dan problem. Ma'isyatan danka, huru-hara dalam arti bukan yakni berlakunya pembunuhan, saling berbunuhan, tidak. Tapi sistem hidup itu bercelarut, huru-hara, kacau bilau. Sebagaimana tadi sudah saya ulang lagi ya, sebagaimana alam as-samawat itu, alam yang di atas, sekiranya mereka keluar saja dari peredaran, tempat mereka beredar ya, yang ditetapkan oleh Allah, maka akan mengakibatkan kemusnahan, kehancuran yang begitu dahsyat. Nah, demikian juga manusia di atas muka bumi ini. Jika keluar saja ataupun disebut i'rad tadi dalam ayat itu, keluar saja dari sistem Allah, maka fa innalahu ma'isyatan danka. Sangat mudah ayat itu dipahami. Okey. Jadi tak ada beza, cuman makhluk yang lain selain pada manusia itu, mereka dibagi petunjuk oleh Allah itu secara naluri. They have no right to think and to choose. Mereka tidak punya keinginan. Cuma manusia diberikan oleh Allah kelebihan yang berbeza dengan makhluk yang lain, yaitu adanya keinginan, kemampuan untuk memilih, sama ada mengikut atau sebaliknya. Itu kemampuan itu ada pada diri manusia. Namun Allah menjelaskan kemampuan itu hendaknya diselarikan dengan sistem Allah. Jika tidak, mereka keluar saja dari sistem Allah, maka mereka akan menuai, dalam bahasa Indonesia disebut, siapa yang menanam dia akan menuai hasilnya itu. Jadi bila i'rad daripada Al-Quran, maka akan berlakulah berbagai masalah sosial di masyarakat. Hari ini kita dapati masyarakat Muslim seperti ke masyarakat yang lain di dunia ini banyak masalah. Kerana apa? I'rad an kitabillah. Dan itu merupakan sebab yang paling besar, al-i'rad min kitabillah. Padahal Allah sudah bagi tahu, ikut saja apa yang ditetapkan oleh Allah, maka hidup itu akan diberkati. Allah akan memberikan kepada mereka yang mengikuti sistem Allah
hayatan thayyibah. Dalam surah 16 kan, ayat yang ke-97 itu. Akan diberikan hayatan thayyibatan. Ya, siapa yang mengikuti sistem Allah yang tercakup dalam kalimah la ilaha illallah, yang kalimah itu disebut kalimah thayyibah. Maka siapa yang mengikuti kalimah thayyibah, maka dijamin oleh Allah kehidupannya juga thayyibah. Itu ayat tadi 1697. Qala ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tengok tu. Kerana memang mereka diberi oleh Allah, diberi jaminan hayatan thayyibah kerana mereka berada di atas kalimah thayyibah. Okey, iaitu kalimat tauhid. Seperti kita pernah merujuk surah 14 ayat 24. Qauluhu ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Yang dimaksud kalimah thayyibah maksudnya ialah kalimatut tauhid. Okey. Lalu Allah menurunkan sistem yang juga thayyib, Al-Quranul Karim petunjuknya tadi. Dan siapa atau sistem itu, manhaj itu, jika sekiranya selalu diikuti, maka tidak akan keluar dari seorang mukmin melainkan semuanya perkara-perkara yang baik. Baik itu fikirannya, ucapannya, perbuatannya selalu baik. Surah yang sama coba anda rujuk. Ayat yang ke-24 tadi sudah kita sebut. Pada surah ayat 24 kita teruskan ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Ini menunjukkan wa far'uha fis sama', kehidupan orang yang berada di atas manhaj itu akan mencapai kehidupan yang sangat maju. Tamadunnya akan tinggi, duniawian, ukhrawian, dalam semua aspek. Dan kemudian Allah menyatakan wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbih. Betul? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbih. Ini menggambarkan bahawa seorang mukmin yang mengikuti sistem kalimah thayyibah yang diturunkan oleh Allah, seluruh kehidupannya akan hanya memberi kebaikan. Kullahin, setiap masa, setiap aspek kehidupannya, baik berupa tadi saya ingin ulang, fikiran, ucapan, atau apa yang dilakukannya sentiasa baik. Tidak keluar daripada mulutnya kecuali yang baik. Tidak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Tiap-tiap saat hidupnya sentiasa fruitful. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang lagha. Itu orang yang benar-benar mengikut sistem itu. Tiga generasi unggulan itu benar-benar telah merealisasikan realiti itu. Nah, supaya hidup ini thayyib, selalu baik, maka manhajnya mesti yang thayyib. Yang manhaj yang thayyib, yang baik itu yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu tadi Al-Quranul Karim. Baik. Nah, orang yang mengikut manhaj ilahi yang baik itu, semua apa yang dilakukannya sentiasa thayyibah, maka hidupnya pun juga akan baik. Nah, antara bentuk seorang mukmin yang mengikuti sistem Allah itu
ialah ketika dia mencari rezeki Allah. Rezeki disediakan oleh Allah, namun kita mesti berusaha untuk mencarinya. Nah, seorang yang berada di atas sistem atau manhaj Rabbani tadi, ketika dia mencari rezeki pun dia akan mencari yang thayyib juga. Dalam surah Saba, surah 34, ayat yang ke-15. Surah Saba ayat yang ke-15. Anda dapati ada kalimat kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rezekinya yang baik, orangnya semuanya baik, maka negaranya bukan hanya subur, maju, tetapi juga wa rabbun ghafur. Negara itu bukan hanya individu, keluarga dan masyarakat, bahkan negaranya pun juga akan menjadi baldatun tayyibatun, negara yang maju, yang subur, dan wa rabbun ghafur, selalu mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam bahasa Jawanya, selalu ada bahasa Jawa, yaitu gemah ripah loh jinawi. Ada aja ya, gemah ripah loh jinawi. Itu disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berbelit-belit lidah ya. Subhanallahil karim. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negaranya akan subur, maju, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan. Seluruh penduduknya salihun wa salihat. Subhanallahil karim. Tentu menjadi cita-cita setiap ahli masyarakat, menginginkan dia hidup di satu negara yang aman, damai, subur, makmur, yang disebut tadi gemah ripah loh jinawi. Subhanallahil karim. Ya Rabb ya Karim. Tapi entah bila saja cita-cita itu boleh tercapai. Baik, kemudian untuk mencapai kehidupan yang thayyibah, seorang mukmin tentu saja dia akan, seorang yang thayyib akan nikah dengan yang thayyibah. Betul tak? Tidak mungkin seorang yang thayyib akan memilih lelaki atau wanita yang khabith atau khabithah. Dalam surah An-Nur, mungkin Anda pernah terbaca surah ini, ayat 26, surah 24 ayat 26. Baca ayatnya. Wat tayyib. Aywa. Demikian, itu yang namanya barangkali bahasa kita tu jodoh ke apa. Allah menjodohkan. Orang yang khabithat, ya pasangannya juga yang khabith. Okay. So, maka itu ya sekedar ilustrasi saja. Seorang wanita kaki maksiat, dia akan nikah dengan lelaki yang sama. Yang sama. Wanitanya telanjang, suaminya pakai seluar pendek, sama aja. Okay. Anda perhatikanlah realiti ini di masyarakat kita. Jarang sekali yang khabithah dinikahi oleh yang thayyib. Okay. Terlalu jarang. Kalau menyatakan yang khabithat, pasangannya khabith. Yang thayyibat, pasangannya yang thayyib. Subhanallah. Soal itu orang mukmin, saya sebutkan ya, contoh ketika hendak mencari pasangan hidup, dia mengikut pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha
walimaliha, walinasabiha, kemudian walidiniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memilih calon suami atau istri berdasarkan apa? Agamanya, ketaatannya kepada Allah. Fadhfar bidzatid din, pilihlah oleh kamu yang zatud din, wanita yang beragama, yang memahami agama, yang tunduk patuh taat kepada Allah. Maka taribat yadak, akan selamat kedua tangan kamu. Maksudnya kamu akan diberikan oleh Allah zurriyat yang thayyibah. Oleh itu apabila mereka setelah nikah mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu dia. Allahu akbar, innaka sami'ud du'a. Ini doa mereka. Sudah jumpa belum ayatnya? Okey. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Bukan hanya zuriat yang ramai. Dzurriyyatan thayyibah. Nah, tengok. Subhanallah, kalau pasangan yang thayyib dan thayyibah tentu bercita-cita menginginkan punya zuriat yang thayyibah. Oleh itu makanannya pun mesti thayyib juga. Okey. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Subhanallah, semuanya thayyib. Dan hidup mereka pun selamanya akan baik, dan apabila ajal kematian mendatangi mereka, maka mereka akan mendapatkan bisyarah, berita gembira daripada para malaikat. Assalamun alaikum tibtum bima sabartum. Ketika malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang itu, maka malaikat akan memberikan salam. Salamun qawlan min rabbir rahim, dalam surah Yasin itu. Dan dicabutlah nyawanya dengan penuh penghormatan sambil mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin ya, semoga saya dan anda sekalian termasuk dalam orang-orang yang seperti itu. Dan nanti bila masuk ke alam barzakh, balik tadi surah 14 ayat yang ke 27 tadi. Okey, anda baca, ada tak kalimah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada tak? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Al qawli tsabit yani kalimah thayyibah tadi itu. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian dalam satu hadis Nabi menyatakan apabila seorang mukmin meninggal dunia setelah dikubur dan ditinggalkan oleh para pengiringnya, 7 langkah lepas itu datanglah malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada si mukmin, "Man rabbuka?" Okey. Ditanya siapa Tuhan kamu. Okey. Siapa imam kamu? Ditanya oleh Allah. Dan siapa orang ini, yakni Rasul. Maka dia dimudahkan oleh Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang mukmin dengan jawaban yang tepat lagi benar. Anda terbaca dalam sebuah hadis
Setelah selesai funeral ya, Nabi menyuruh para sahabat untuk berdiri. Berdirilah kamu. Lalu apa kata Rasul? Istaghfiru li akhikum. Mohonlah keampunan kepada Allah untuk saudara kamu ini. Wasalullaha lahut tathbit. Wasalullah, dan mintalah kepada Allah lahu baginya at-tathbit, ketetapan atau keteguhan, agar ia dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Lalu baginda membaca ayat Ibrahim 27 tadi. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, ay fi alam barzakh. Mulanya di alam barzakh. Dia sudah bersedia sebelumnya. Jadi tidak persediaan itu setelah masuk kubur, tapi sebelumnya. Dia belajar dan kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Bukan belajar semasa sudah masuk dalam liang lahat baru nak belajar dan diajar pula oleh orang. Barangkali itu tidak membantu. Okay, sebab Allah memerintahkan orang-orang yang telah beriman untuk bersedia dengan persediaan secukupnya bagi menghadapi hari itu. Surah 59:18 tentu anda sudah hafal ya. Saya tak perlukan baca kerana anda sudah hafal ya. Jadi tiap-tiap orang harus melihat apa yang telah disediakannya bagi menghadapi hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Okey, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan berbuat menyediakan persediaan itu ba'dal ghad. Itu sudah too late. Yang namanya hari esok itu kan akan datang. Bekerjalah hari ini sebagai persiapan bagi menghadapi hari esok. Berarti bekerjanya bila tuh? Sekarang hari ini, bukan esok. Nah, jadi dalam konteks kematian atau alam barzakh, bekerjalah, berbuatlah semasa hidup. Hari esok maknanya ialah alam barzakh, masuk ke alam barzakh. Itu bukan lagi tempat untuk berbuat, beramal. Ad-dunya kama qala Rasulullah, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Bukankah Nabi menyatakan dalam hadis yang semua kita sudah tahu, idza matal insan inqata'a amaluhu. Bila seorang manusia meninggal, inqata'a, terputus, terhenti amalannya. Masih nak belajar lagi ke? Sudah terhenti dah. Sudah terhenti, macam mana nak belajar? Tidak ada amal lagi. Masuk alam barzakh, itu alam untuk menuai apa yang ditanam. Baik, so maka itu surah 59 tadi 18 hingga hujung ayat, saya tahu anda sudah hafal. Baik. Jadi apabila sudah di alam barzakhnya dalam keadaan thayyib, subhanallah, lalu nanti di akhirat apabila mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditempatkan oleh Allah dalam tempat yang thayyib. Ingat surah 61, surah As-Saff ayat yang ke-12. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannat tajri min tahtihal anhar wa masakina tayyibah. Itu dia. Wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Subhanallah. Ja'alana Allah wa iyyakum. Semoga kita sekali lagi dianugerahkan oleh Allah hayatan thayyibah di dunia dan di akhirat. Harapan itu mesti direalisasikan dengan melaksanakan tadi surah 20 ayat 123, barulah dijamin oleh Allah.
Kalau tidak, maka tinggal harapan saja, tapi harapan itu mungkin kosong. Itu disebut tamanni ataupun amani. Angan-angan, bukan raja atau taraji. Kita mesti ada roja, ya, pengharapan yang positif, tetapi kita sendiri sudah menyediakan amalan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falabah, fal tidur ke atau fal ya'mal? Fal ya'mal amalan salihah, bukan tidur. Fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu pun sudah hafal ayatnya, ya. Al-Kahfi ayat yang terakhir. Baik. Jadi kita kembali kepada ayat kursi tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, itu termasuk wa ma fil ardi adalah diri kita. Kalau seluruh makhluk telah tunduk patuh kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak istislam kepada Allah dan Rasulnya. Malulah kepada makhluk-makhluk yang lain, sedangkan mereka sudah aslama, sudah menyerah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga badan kita, perkembangan fizikal kita tunduk patuh kepada sistem Allah. Lalu ada satu saja pada diri manusia, yaitu tadi keinginan, pilihan. Itu yang dipandu oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Subhanallah, pasti akan berjayalah orang yang telah istislam kepada Allah, fizikalnya dan juga nafsnya, dirinya itu. Orang yang telah mampu membersihkan jiwanya dengan sistem yang telah diturunkan oleh Allah, pasti orang itu akan mendapatkan al-falah, kejayaan di akhirat, dan pasti mereka akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada mereka melalui lisan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu maghfirah, rahmat, dan juga ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dimasukkan ke dalam syurganya yang penuh dengan nikmat itu. Baik. Kemudian ayat berikutnya yang kelima, ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ini nombor yang kelima. Terjemahan mana ayat? Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Okey. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kepemilikan Allah terhadap segala sesuatu, sehingga syafaat itu, orang tidak akan mampu memberi syafaat atau pertolongan kepada orang lain melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengan syafaat, yang kita fokuskan ialah syafaatul uzma, syafaat yang besar lagi agung, yang sangat diperlukan oleh setiap insan pada hari kiamat nanti. Di sini mungkin kita memberi juga syafaat dalam arti bahasa, yaitu tolong menolong, bantu membantu. Bolehlah di sini di dunia. Tetapi yang dimaksudkan kalau disebut syafaat ialah di akhirat nanti, ba'dal maut, yaumul jaza nanti. Ya, pada hari kiamat, hari jaza, hari hisab nanti, dan hari jaza. Itu yang paling diperlukan oleh manusia. Dalam satu riwayat yang sangat panjang, kita ringkaskan saja maknanya. Apabila Yaumul Ba'ats telah berlaku, Allah akan meratakan bumi ini dan diganti dengan bumi yang lain. Tidak ada satu pun sebatang pokok pun ataupun bangunan yang berdiri yang menghalangi seseorang. Semuanya rata. Tidak ada yang dapat bersembunyi. Mereka keluar daripada kubur masing-masing, kata Rasul dari hadis Aisyah, yaitu dalam keadaan telanjang, tidak berkasut dan tidak bersunat, seperti mana datang sedia kala. Lalu Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana lelaki dan perempuan akan bercampur? Tentu mereka akan saling menengok satu dengan yang lain. Ya Aisyah, keadaan hari itu
begitu dahsyat tidak dapat dibayangkan, sehingga seseorang tidak akan peduli dan tak sempat siapa di sebelah kanan dan kiri dia, depan dan belakang dia, kerana dahsyatnya hari itu. Kemudian dikumpulkanlah manusia di dataran yang terbuka disebut mahsyar, dan hari itu disebut Yaumul Hasyr, yang tadi kita sudah baca surah 59 itu surah Al-Hasyr. Maka dikumpulkan semua manusia, dahsyat luar biasa. Hanya 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari itu. Dan ke semua manusia huru-hara, macam-macam keadaan. Lalu adalah yang punya idea, bagaimana jika sekiranya kita meminta bantuan atau syafaat kepada Abul Bashar, kepada Adam AS. Maka seluruh manusia mendatangi Adam. Entah berapa jumlahnya manusia itu, berapa bilion, Allah saja yang tahu. Wahai Adam, tolonglah dan bantulah kami. Berikanlah pertolonganmu, syafaatmu kepada kami. Kerana memang kami sudah tak larat dalam keadaan yang seperti itu. Adam kata, I tak boleh tolong you all, sebab I pun pernah berbuat salah. Sudah diampuni kesalahan. Coba kamu cari dan temui Nuh AS. Wahai Nuh, engkau adalah Rasulullah yang pertama yang diutus di atas muka bumi. Tolonglah kami. Nuh kata, I pun tak boleh tolong pada you. I pernah meminta kepada Allah yang tidak patut. I minta kepadanya. Coba kamu cari Ibrahim AS. Wahai Ibrahim, anta abul anbiya. Anda adalah ayah bapa kepada seluruh Nabi. Maka tolong dan bantulah kami. Ibrahim kata, I tak boleh tolong you all, sebab I pun pernah berbohong 2 kali. Dosanya diingat tu selamanya. Bukan macam kita. Kita lebih banyak lupa dosa, tapi selalu ingat kebaikan yang kita bagi pada orang. Ingat, kalau tidak kena you tak akan jadi orang. Kita selalu ingat. Padahal yang kita bagi berapa aja. Padahal mestinya kita lupakan yang itu. Ingat dosa. Ibrahim kata, I tak boleh bantu you all. Coba kamu cari Musa AS. Wahai Musa, engkau adalah Rasul Allah yang paling banyak pengikutnya di kalangan Bani Israel. Bantu dan tolong kami. Musa pun menjawab sama. Saya tak boleh tolong you all. Kerana Musa pernah menumbuk seorang bangsa Koptik dengan satu tumbukan, terus knock down orang itu, dan Musa masih ingat. Okay? TKO terus, heavyweight ya. So kata Musa AS, coba kamu cari Isa putra Maryam. Dicari Isa. Dan Isa pun tidak boleh membantu dan menolongnya. Merujuk kepada dakwahnya belum selesai ketika itu kan. Dan coba kamu cari kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta khatamul anbiya wal mursalin. Fasyafi'na, berilah syafaat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terus sujud di hadapan Allah. Dan Allah berfirman, ya Muhammad, bangunlah, mintalah, niscaya kamu akan diperkenankan permohonan kamu. Apa yang kamu kehendaki? Ummati, ummati, ummati. Dia ingat kepada umatnya. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Sebab kalau kita dalam keadaan kritikal seperti itu, pasti kita ego dan ingin diri sendiri yang selamat. Betul tak? What do you want? Saya nak masuk syurga sekarang jugalah. Okay? Family you, I tak kisah, saya dululah. Begitulah kita. Makanya kita tak pernah dibagi. Rasulullah tak pernah selfish. Lalu angkatlah, bangunlah kamu, mintalah syafaat, niscaya kamu akan dapat memberinya kepada orang lain. Maka Muhammad SAW adalah satu-satunya makhluk di kalangan manusia yang pertama kali mendapat keizinan dari Allah untuk dapat memberi syafaat kepada orang lain setelah diberi izin oleh Allah. Namun ingat, tidak semua umat Rasul akan mendapat syafaatnya. Antara lain Nabi menyatakan, barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan dan bersalat kepada aku, halat lahu syafa'ah, maka niscaya dia akan mendapat syafaat daripada aku. Itu antara hadis. Namun dalam hadis yang lain, ada satu buku yang anda pernah beli dahulu, orang-orang yang dihalau dari perigi Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar. Okey. Kalau sempat cari entah di mana buku itu, mungkin di bawah bantal, saya pun tak pasti.
Okay, sebab nipis saja buku itu. Seluruh hadis-hadis mengumpulkan. Ada di kalangan manusia yang tidak mendapatkan syafa'atul uzma, yaitu berupa dapat minum segelas air dari Al-Kautsar. Dan ada di antara mereka yang dihalau oleh para malaikat. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kamu halau? Mereka itu umat aku. Maka fanada munadin, ada satu seruan yang menyeru, kenapa mereka dihalau? Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kami halau mereka kerana kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka reka-reka di dalam agama ini setelah kematianmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dihalau daripada Al-Kautsar ialah orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama yang tiada contoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Dan memang begitu. Dan memang begitu ya akhi. Allah sendiri sudah bagi tahu di dalam Al-Quran. Yang masuk syurga itu sedikit. Sedikit sekali. Bukankah Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Katsiran bukan qalilan. Kan dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu. Walaqad zara'na li jahannam, sungguh akan kami penuhi neraka jahannam dari kebanyakan, the most of jin and men. Astaghfirullahaladzim. Memang sedikit. Ahli syurga itu sedikit. Bukankah ada di dalam surah Al-Waqi'ah yang sudah anda hafal? Kan ada al-muqarrabun. Bukan begitu? Thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Qalil, aqalliyah, minority. Yang menjadi penghuni ashabul yamin ataupun menjadi ashabul yamin pun sedikit. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Surah Al-Waqi'ah, Allah sudah bagi tahu kepada kita. Yang bersyukur kepada Allah bukankah qalil? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Okay. Sedikit sekali daripada hamba aku yang selalu bersyukur. Allah memberi kepada kita nikmat pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Apa Allah berfirman? Qalilam ma tashkurun. Akan tetapi sedikit sekali di antara kamu yang selalu bersyukur akan nikmat-nikmatku itu. So, aqalliyah atau minority, jumlah yang sedikit di dalam Al-Quran ialah orang-orang yang berkualiti. Sebaliknya majority menggambarkan yakni kurang baik. Maka kebanyakan umat yang akan dihalau. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan dari urusan agama setelah kematianmu. Oleh itu Nabi selalu berpesan kerana sayang kepada umat ini, supaya mereka meniti hidup ini melalui manhaj yang telah dilaluinya. Okay, diajarkan, dibimbing para sahabat olehnya. Itulah satu-satunya jalan yang akan menuju masakin tayyibah tadi. Masakin tayyibatan fi jannati adan itu. Tapi sekali lagi tidak ramai jumlah orangnya. So, menggerunkan ya hadis seperti itu atau ayat. Nah, kita lihat pada diri kita, rasanya kita tak layak nak masuk syurga ini. Bukan begitu? Kita gerun daripada kemurkaan dan azab Allah. Tapi jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Kerana rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dan lebih luas daripada kemurkaannya. Oleh itu kita selalu memohon kepada Allah keridhaannya dan berlindung daripadanya, daripada kemurkaannya dan azab nerakanya. Demikian seorang mukmin hidupnya selalu bainar raja wal khauf, antara penuh harapan dan pada waktu yang sama dia cemas dan takut. Ia akan mendorong dirinya untuk selalu
melihat, mengkaji, melakukan muhasabah, apakah hidup saya ini berada di atas landasan ilahi atau saya sudah keluar dari situ. Itu proses muhasabah seorang mukmin itu daily. Every time dia akan selalu melakukan muhasabah. Jadi kedua keadaan itu mesti ada. Seorang sahabat Sa'ad, saya lupa, ditanya oleh Nabi, dia sakit waktu itu, kaifa asbahta, bagaimana pagi ini? Dia kata, alhamdulillah, saya masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan saya menyayangi keduanya. Saya pagi hari ini mengharap rahmat Allah, dan pada waktu yang sama ya Rasulullah, saya takut akan kemurkaan dan azabnya. Nabi kata, wallahi tidak akan ada keduanya melainkan pada seorang yang beriman. So, bangun tidur atau setelah dia sehat, di antara bainar raja wal khauf. So, kita perlulah mentarbiyah diri kita untuk berada pada situasi seperti itu. Sebalik lagi tadi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kemudian yang keduanya, para ulama telah menyebutkan bahawa Muhammad SAW adalah orang yang pertama yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada orang lain. Tapi perlu diketahui, sama ada asy-syafi', orang yang telah mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat, bantuan, pertolongan pada orang lain, atau al-masyfu', orang yang akan menerima syafaat itu, mesti memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Tentu saja sama ada asy-syafi' atau al-masyfu', dua-duanya orang-orang mukmin. Dua-duanya orang-orang yang muttaqun, orang yang saleh. Tidak mungkin asy-syafi' itu orang kafir, begitu juga al-masyfu'. Tidak mungkin. Yang akan saling memberikan syafaat hanya orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu punya keimanan yang sama dan juga amal mereka selalu melakukan amal saleh. Walaupun mungkin berbeza tentu saja peringkat degree iman dan amal saleh, tapi itu syaratnya di situ. Al-iman wal amalus saleh. Orang-orang lain tidak akan dapat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan setelah mendapat keizinan dari Allah memberikan syafaatul uzma kepada mereka yang layak. Pada mereka yang mukmin, kepada mereka yang muttabi', mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itulah satu-satunya jalan. Siapa yang mengikuti petunjuk Nabi, pasti dia muhtadun. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dalam surah apa itu? Surah 7, 158 ke? Hampir hujung ayat itu. Okay. Jadi sama ada, kembali lagi tadi, sama ada orang yang wattabi'uhu kan? La'allakum tahtadun. Okey, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, niscaya kamu mendapat hidayah. Jadi mesti ada syarat ya, yang lainnya yaitu tadi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi syafaat itu tidak berlaku melainkan yang pertama dengan keizinan Allah. Okey. Keizinan Allah kepada orang yang asy-syafi', yang hendak memberi syafaat kepada orang lain. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali mendapat keizinan dari Allah untuk mendapat syafaat dan memberi kepada orang lain. Keduanya mesti ada keridhaan Allah pada al-masyfu', pada orang yang hendak menerima syafaat itu. Allah mesti ridha kepadanya. Okey. Jadi itu mesti ada satu keizinan dari Allah, kedua keridhaannya. Kalau tidak ada keridhaan Allah, tidak mungkin berlaku. Okey. Nah, bagaimana nak mencapai keridhaan Allah? Tentu kita selalu merujuk surah 9 ayat 100, itu antaranya ya. Dan juga dalam surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah, surah yang ke 98 ya. Dalam surah 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar kita mendapat keridhaan Allah. Anda baca mula ayat 7 hingga ayat 8. Surah 98
Ayat 7 sehingga ayat 8. Apa bunyi ayatnya? Ini dia prasyarat untuk mendapatkan keridhaan Allah, ialah al-iman wal amalus salih. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik bariyah manusia di atas muka bumi ialah orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Allah menyatakan ulaika khairul bariyah. Maka mereka akan mendapatkan jaza berupa jannat dan Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tengok, bagi siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Liman khasyiya rabbah. Nah, orang yang khasyah kepada Rabbahu hanya orang mukmin. Hanya orang mukmin. Dalam surah Yasin yang Anda semua sudah hafal, Allah berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib." Ada khasyah. Dan khasyah itu natijah dari ilmu yang benar. Anda tentu sudah pernah membaca surah 35 ayat yang ke-28 tadi itu. Di tengah-tengah ayat tersebut Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Kan? Dan saya ditanya itu siapa ulama? Dan saya kata ulama ialah sesiapa yang gurun kepada Allah. Nah, dari mana? Kenapa saudara jawab macam itu? Ya surah 35 ayat 28. Oh iya dia kata. Ayatnya yang innama yakhsyallaha min ibadil ulama kan? Iya. Okey. Boleh tak elaboratekan lebih jelas? Diterangkan. Jadi al-ulama ialah yang khasyah. Sebab para mufassirin mengatakan man lam yakhsyallaha laisa bi'alim. Siapa yang tidak gerun kepada Allah, dia bukan orang alim. Siapa orang alim? Kata Abdullah bin Abbas, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Orang yang amat sangat sedar bahawa seluruh ucapan dan perbuatannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amat sangat sedar seluruh amalannya itu sama ada khair atau syar akan mendapatkan balasan pada sisi Allah nanti di akhirat walau sebesar zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang tahu akan adanya halal dan haram. Itu antara pandangan yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Nah, sifat khasyah tadi. Dzalika liman khasyiya rabbah. Do we fear Allah atau tidak? Nah, kalau kita sudah ada nahmadallah. Fear kepada Allah sangat positif. Akan menjadikan orang itu selalu waspada, hati-hati, muhasabah, selalu berada di atas lain Allah. Itu liman khasyya rabbah. Ternyata di sini syaratnya dua, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dua saja. Al-iman wal 'amalus salih. Jadi sekali lagi syarat untuk mendapatkan syafaat yang pertama ialah antara lain tadi sudah disebut, yaitu mendapat keizinan dari Allah kepada orang yang hendak menerima syafaat itu, yang dia pun akan diizinkan untuk dapat memberi kepada orang lain. Dan keduanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menerimanya. Okey, dalam surah satu lagi ayat saya teringat, surah Al-Anbiya surah 21 ayat yang ke-28. Dua puluh satu, 28. Baik. Wala yashfa'una illa liman irtada
wa hum min khasyatihi musyfiqun. Sekali lagi anda dapat kalimat khasyah. Apa terjemahan wala yashfa'un, dan mereka tidak memberi syafaat cuma melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah. Siapa mereka yang diridhai oleh Allah? Tadi kita sudah baca. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan di sini disebut wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan tengok, waspada, hati-hati ketika bercakap, ketika hendak melakukan sesuatu. Nah, itulah orang-orang yang ada ilmu, yang alim tadi. Bila ada syarat itu barulah dia akan mendapatkan syafaat. Jadi sekali lagi di sini man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, ini menunjukkan kuasa Allah yang begitu mutlak hingga dalam syafaat, urusan syafaat tidak ada sesiapa pun makhluk yang dapat memberi syafaat kepada orang lain atau menerima syafaat dari Allah, melainkan orang-orang yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penuhi dahulu syarat tersebut, yaitu ridha Allah, keridhaan Allah. Ada salah faham pada sebagian orang, dia selalu mengharapkan syafaat dari orang lain sementara dia sendiri sebetulnya blank, tidak ada syarat. Ini sebagai satu contoh saja, mungkin tak berlaku, sekedar perbincangan. Ada orang-orang tertentu yang memahami bahawa apabila salah seorang di antara ahli keluarganya al-hafiz, menghafal Quran, maka dia akan cover bagi syafaat berapa orang? 70 orang di antara keluarganya. Saya bimbang, benar hadis itu sahih, saya bimbangnya mungkin keluarga itu akan berusaha kalau anaknya masih ada al-hafiz, sementara yang lain tidur, tak buat apa-apa. Dia kata, kenapa? Saya sudah ada seorang keluarga kita yang hafal Quran, so kita sudah dapat waranti syafaat, kita akan mendapat jaminan dapat syafaat. Saya bimbang orang ini salah faham dalam bentuk yaitu dia disobey Allah, ataupun mau tidak mau, kalau nak ada mood dia buat, kalau tidak mungkin tidak. Kenapa dia? Sebab sudah yakin ada keluarganya itu yang akan bagi syafaat. Kira-kira ada tak pemikiran itu di masyarakat? Di sini mungkin tidak ada, di Jawa ramai. Jangan punya pikiran seperti itu salah. Karena tadi sudah disebut wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Tiap-tiap individu, jangan sekali-kali mengharap bantuan dari orang lain. Sebab syafaat itu is an extra value lah, extra reward yang Allah bagi, kalau boleh digunakan istilah itu. Karena tadi sudah disebut bagaimana akan mendapat syafaat sedangkan dia tidak termasuk orang yang diridhai oleh Allah. Yang tadi sudah disebut syaratnya, adanya ridha Allah pada orang yang akan menerima syafaat itu. Nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ikutilah orang yang sudah diridhai oleh Allah. Radhiyallahu anhu ajma'in. Orang yang paling diridhai oleh Allah ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan manusia, karena beliau Rasul, adalah para sahabat. Radhiyallahu anhu ajma'in. Seluruh sahabat Rasul, walaupun mereka berbeza digrinya, namun seluruhnya mendapat keridhaan Allah. Dan seluruh sahabat Rasul mendapat jaminan dari Allah untuk masuk ke dalam syurga. Tiada seorang pun yang tidak masuk. Sebab Allah menjamin, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahta al-anhar. Ayatnya anda sudah hafal, surah 9 itu tadi, ayat 100 ya. Jadi itulah orang-orang yang patut kita ikuti dan dijadikan sebagai uswah bagi kita. Contoh yang terbaik, ikutan yang terbaik. Nabi berpesan dalam banyak riwayat supaya kita mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud juga berpesan, ikutilah oleh kamu orang yang sudah mati. Maksudnya merujuk kepada sahabat, karena mereka sudah
mendapat pengiktirafan dari Allah dan selamat dari fitnatud dunya. Sedangkan orang yang hidup belum dapat jaminan. Kadang-kadang dalam satu hadis Rasul menyebut, kamu melihat orang ini dari dahulu sehingga hari ini baik saja. Menurut kamu barangkali orang ini pasti masuk surga lah. Lalu antara datang ketetapan Allah antara dia dengan surga hanya tinggal selangkah saja. Datang ketetapan Allah dan akhirnya dia berubah lalu menjadi na'udzubillah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga ada orang yang selama hidupnya yang kamu ketahui dia ini kaki maksiat. Barangkali kamu akan memberikan komen bahwa muka macam ni mesti masuk neraka lah. Barangkali kamu akan kata begitu. Lalu datang ketetapan Allah antara dia dengan neraka yang baki itu sejengkal atau selangkah lagi. Datang ketetapan Allah lalu ia berubah. Bertaubat kepada Allah taubatan nasuha dan melakukan amalan yang saleh, yang sedikit itu akhirnya Allah masukkan dia ke dalam syurganya. Jadi oleh itu antara lain kita tidak boleh buat judgement kepada seseorang. Maka tadi antara khauf dengan raja. Tidak boleh kita buat judgement kepada orang. Itu urusan Allah itu ya. Kita hanya disuruh untuk at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Kemudian syurga dan neraka itu adalah bergantung kepada masyiatullah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kehendak yang sangat mutlaqah. Lalu seorang sahabat juga bertanya, kalau begitu fa fi man amal, untuk apa lagi kita beramal? Kalau sudah ditetapkan seperti oleh Allah. Seperti itu. Kata para Rasul, kata Rasulullah SAW, fa kullun muyassarun bihi. Tiap-tiap orang akan dimudahkan oleh Allah jalannya, sama ada menuju syurga ataupun menuju neraka. Orang yang dimudahkan oleh Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man kadzdzaba, wa amma man a'ta tadi yang keduanya, wa amma man bakhila wa wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi tiap-tiap kelompok itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kita menurut kebiasaan, kalau selalunya orang itu taat kepada Allah, maka menurut sunnatullah insyaallah di akhirnya pun dia akan taat. Kalau selalu dia jahat, berakhir mungkin akan begitu. Inilah peranan doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa itu begitu signifikan. Dan dalam sebuah hadis juga Nabi menyatakan, al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu akan dinilai pada penghujungnya. Pada penghujungnya. Lalu dalam hadis yang lain, kalau ada orang satu kampung misalnya atau negara disiksa oleh Allah, diazab karena dosa antara yang mereka yang melakukan dosa, nanti Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan amalan mereka. Dan orang yang selalu membaca Al-Quran, Allah akan bangkitkan dengan ayat yang terakhir dia baca. Ada ayat yang terakhir dia baca. Kita selalu membaca Al-Quran bila ada masa. Bukan ada masa, masa tu ada, cuma buatlah. Buat masa bukan bila ada masa. Memang masa ada 24 jam kan. Cuma kita perlu alokasikan saja. Okay, jangan sampai masa kita di salon itu lebih panjang daripada baca Quran ya. Sebab kita di salon tu 2-3 jam kan. Rambut 2 jam, muka 2 jam. Kemudian ini pula kuku 3 jam. Kan begitu. Setengah hari habis hidup dalam salon. Jangan betul kita buat. Subhanallah. Awas, hati-hati ya. Habis umur di situ ya. Belum lagi dipijitnya, refleksinya. Ya Rabb ya Karim, habis umur. Hanya untuk di situ. Begitu keluar dari salon, hujan pula, kena hujan habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayyib, kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ini minggu depan insyaallah. Jadi hari ini di situ saja. Wallahu a'lam. Tayyib, baru nombor yang ke-6 ya insyaallah taala. Terima kasih.